Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muhammad Agris Putra Ramadan dari Prodi TRBU 1 Alfa. Izin kepada Ibu dosen Restu Amalia STMS ASM untuk mempresentasikan hasil kerja saya tentang Artificial Intelligence, Mekatronika, Bit and Bytes, dan komponen hardware. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI. AI adalah kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial. AI didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Hanlon mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan Artificial Intelligence antara lain adalah sistem pakar, permainan komputer atau games, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Pertama, contoh dari AI adalah sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari suatu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Artificial Intelligence yang menggabungkan basis pengetahuan atau knowledge base dengan mesin inferensi. Basis pengetahuan dalam sistem pakar berupa suatu aturan yang diperoleh dari pengalaman atau dari seorang pakar pada bidang keahlian tertentu. Berdasarkan basis pengetahuan yang ada, digunakan mesin inferensi untuk menggenerate solusi terhadap domain permasalahan yang akan dipecahkan. Contoh kedua dari AI adalah permainan komputer atau games. Permainan komputer adalah permainan video yang dimainkan pada komputer pribadi, dan bukan pada konsol permainan, maupun mesin arcade. Permainan komputer telah berevolusi dari sistem grafis sederhana sampai menjadi kompleks yang mutakhir. Fungsi AI digunakan dalam pengendalian NPC, atau non-player character, yang akan menjadi fitur dalam game tersebut. Akan tetapi ada fungsi lain dari AI yang telah diterapkan dalam video games, seperti word generator dan pelatihan. AI juga akan membantu developer dalam proses pembuatan hingga pengembangan gamenya. Contoh kedua dari AI adalah logika fuzzy. Logika fuzzy adalah peningkatan dari logika Boolean yang terhadap dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner, logika fuzzy menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fuzzy digunakan pada Artificial Intelligence buatan sebagai fungsi untuk melakukan pembobotan atas pilihan keputusan yang dapat dilakukan. Contoh ketiga dari AI adalah jaringan saraf tiruan atau JST. Adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. AI memungkinkan jaringan saraf tiruan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Contoh kelima dari AI adalah robotika. Robotika adalah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan AIN, konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi robot. Robotika terkait dengan ilmu pengetahuan bidang elektronika, mesin, mekanika, dan perangkat lunak komputer. Implementasi AI pada robotika, misalnya otomatisasi proses robotik atau RPA, dapat diprogram untuk melakukan tugas bervolume tinggi dan berulang yang biasanya dilakukan manusia. RPA berbeda dari otomatisasi TI karena dapat beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Setelah dari Artificial Intelligence, saya akan menjelaskan tentang mekatronika. Mekatronika berasal dari kata mekanika, elektronika, dan informatika. Dengan melihat asal katanya dapat dengan mudah dipahami bahwa ilmu ini menggabungkan atau mensinergikan disiplin ilmu mekanika, ilmu elektronika, dan informatika. Menurut komunitas mekatronika Indonesia, mekatronika adalah sinergis iptek teknik mesin, teknik elektronika, teknik informatika, dan teknik pengaturan untuk merancang, membuat dan memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sebuah sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Beberapa contoh mekatronika yang pertama adalah otomasi industri dengan robotic arm. Robot manufaktur yang paling umum adalah lengan robot atau robotic arm. Sebuah lengan yang terdiri dari 7 segmen logam, tergabung dengan 6 sendi. Kemudian komputer kontrol robot dengan menggerakkan motor langkah individu yang terhubung ke setiap sendi. Tidak seperti motor biasa. Langkah motor bergerak secara bertahap dengan sangat tepat. Hal ini memungkinkan komputer untuk mengontrol wilayah robot dengan sangat cepat dan tepat. Gerakannya sama berulang-ulang. Robot ini menggunakan sensor gerak untuk memastikan bergerak dalam jumlah yang tepat. Contoh kedua dari mekatronika adalah sistem rem ABS. ABS adalah singkatan dari anti-lock system, adalah satu penerapan mekatronika yang umum digunakan dalam bidang otomotif. Sistem rem ABS dapat mencegah rem pada saat pengereman mendadak sehingga laju kendaraan dapat dikendalikan dengan lebih baik karena roda tidak akan meleset meskipun direm mendadak sekalipun. Contoh ketiga dari mekatronika adalah fly-by-wire system. Adalah sistem pengendalian pesawat terbang yang dapat mengendalikan sirip kendali pesawat terbang secara elektronik. Pada pesawat berukuran kecil dan sederhana, sirip-sirip yang dikendalikan dapat dikendalikan secara langsung dari kokpit pesawat dengan sistem mekanis. Namun seiring dengan perkembangannya teknologi sistem kontrol elektronik, hal ini sudah tidak diperlukan lagi. Dengan sistem ini, pilot tidak dapat mengendalikan sirip-sirip mengarahkan pesawat secara langsung dari kokpit, tetapi cukup mengendalikan yang selanjutnya akan mengirimkan sinyal ke komputer. Kemudian, komputer akan mengelola dan melatihnya ke servo motor hidrolik dan pneumatik, dan kemudian menggerakkan sayap kemudi pesawat terbang. Selanjutnya adalah bit and byte. Pertama kita adalah pengertian bit. Untuk mengetahui perbedaan bit dan byte, ada baiknya kita mengetahui apa itu bit. Istilah ini merujuk pada binary digit, yakni satuan terkecil dalam sistem penyimpanan atau komputasi. Bila diibaratkan, bit ini seperti sebuah saklar yang dapat menyala atau mati. Nilai angka dalam bit adalah 0 dan 1. Untuk 0 biasanya digunakan untuk penanda sistem mati, sedangkan untuk angka 1 dalam kondisi hidup atau memiliki arus listrik. Dalam dunia elektronik maupun digital, bit dilambangkan dengan huruf B kecil. Kecepatan transfer satuan ini menggunakan bit per second atau per detik dan biasa disebut dengan BPS. Contohnya, untuk mengukur kecepatan sebuah modem menggunakan 60 kbps atau 60 kilobit per second. Untuk satuan tersebut juga dikenal dengan SH, merujuk pada penggunaan awalnya oleh Claude E. Shannon, namun jarang sekali digunakan. Pengertian byte. Sementara itu, istilah byte merupakan gabungan dari beberapa bit. Biasanya untuk memudahkan, byte terdiri dari kumpulan 8 bit. Jadi dengan kata lain, 1 byte sama dengan 8 bit. Berbeda dengan bit, byte menggunakan istilah B besar. Byte digunakan dalam satuan penyimpanan data dalam sebuah komputer. Besaran file, informasi, dan data tersebut nantinya akan disimpan dalam sebuah memori komputer. Satuan byte pun beragam dalam media penyimpanan, mulai dari kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Perbedaan bit dan byte. Biasanya provider internet menuliskan kecepatan bandwidth menggunakan satuan bit, sementara komputer menyimpan data dengan satuan byte. Cara mudah untuk melihat perbedaan bit dan byte adalah melihat lambang satuannya. Selain itu, kita juga bisa mengkonversikannya. Contohnya adalah sebuah provider menawarkan kecepatan 7,2 Mbps. Kecepatan sebenarnya untuk di-download kita tinggal membaginya saja 7/2/8. Dengan asumsinya 1 byte sama dengan 8 bit. Jadi dari sini kecepatan sebenarnya untuk mendownload data adalah 900 kbps. Untuk lebih mudahnya, perbedaan bit dan byte berdasarkan nilai konversinya diketahui 1 KB sama dengan 1024 byte. Sementara 1 MB setara dengan 1224 kilobyte dan 1 GB adalah 1024 megabyte. Selanjutnya terakhir adalah hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan satuan perangkat keras adalah sebuah jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses input dan proses output. Fungsi hardware atau perangkat keras komputer.
Pertama yaitu mengolah data atau informasi, lalu menerima output, memberi output, menyimpan informasi maupun data. Jenis-jenis hardware beserta contohnya. Perangkat input. Salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Beberapa contohnya adalah mouse, keyboard, dan scanner. Perangkat output merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Lanjut yaitu perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data, sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. Perangkat penyimpanan. Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya adalah hard disk, flash disk, dan optical flash disk. Itu saja hasil presentasi kerja saya tentang artificial intelligence, mekatronika, bit and bytes, dan komponen hardware. Jika ada salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.